semua? Baik, Pak. Pak. Sehat walafiat. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah hadir semua. Ya, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Silakan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa. Dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita melanjutkan pelajaran kita bab yang 11, yaitu strategi dan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Namun sebelum itu, mari kita review materi pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita membahas materi tentang dakwah Rasulullah di kota Makkah. Ya, siapa yang tahu berapa lama Rasulullah berdakwah di kota Makkah? 13 tahun. Ya, 13 tahun. Ya, kemudian dakwah di kota Makkah itu berfokus pada dakwah apa? Mengajak untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Ya, namun ketika dakwah di Makkah ya kurang mendapatkan respon yang baik, bahkan mendapatkan cacian, hinaan, intimidasi, penyiksaan. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian, Nabi dan para sahabat melakukan hijrah ke kota Madinah. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu strategi dan dakwah substansi Rasulullah di Madinah. Ini merupakan bab yang ke-11. Mari kita melanjutkan. Itu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Itu diantaranya menganalisis substansi, strategi dan keberhasilan dakwah Muhammad SAW di Madinah. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengaruh dakwah Rasul di Madinah, menganalisis substansi, kemudian menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya, kemudian ini peta konsep tentang hijrah, dorongan yang melatar belakangi hijrah. Yang melatar belakangi itu kan kita tahu di Mekah itu perkembangan Islam kurang begitu pesat karena mengalami penolakan, ya, bahkan sampai terjadi penyiksaan. Kemudian juga ada mengalami embargo, yaitu pengucilan kurang lebih selama 3 tahun. Umat Islam tidak mendapatkan kehidupan yang baik, fasilitas semuanya serba diblokir. Kemudian tidak boleh berdagang, tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh menjual, membeli dari umat muslim. Itu selama 3 tahun mengalami penderitaan. Kemudian salah satu faktor lain yang membuat Nabi hijrah dan sahabatnya itu adanya perjanjian Aqabah, bahwa orang Madinah berjanji setia kepada Nabi, pada Rasul, kemudian mentaati dan mengajak agar Nabi dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Mereka akan mendapatkan tempat yang layak, mereka akan diikuti, ditaati, dan Islam pun akan tersebar di sana, di kota Madinah. Nah, itulah pada tahun ke-12 kenabian, para sahabat hijrah berbondong-bondong, bertahap dan juga dilakukan secara sembunyi. Kemudian pada tahun ke-13-nya, 13 tahun kenabian, barulah Nabi hijrah ke kota Madinah, ditemani oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilakukan pengejaran, diketahui Nabi dan Abu Bakar hijrah, dilakukan pengejaran, tapi alhamdulillah
Nabi kita selamat, sempat sembunyi di Goa Sur ya, hampir ketahuan, tetapi Allah melindunginya. Ketika di mulut goa itu ada burung merpati sedang mengerami telurnya, bahkan ada sarang laba-laba. Secara logika nggak mungkin ada orang masuk, sedangkan ini aja ada sarang laba-laba yang masih utuh dan ada burung merpati sedang bertelur. Nah, sehingga selamatlah Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Sur itu, dan kemudian selanjutnya bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Hijrahnya ke Madinah ini ada sambutan yang baik dari suku Khajraj dan suku Aus. Nah, ini penduduk asli Madinah. Dua suku ini sangat menyambut, bahkan antusias untuk kedatangan sahabat dan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kedua suku ini akan membantu perjuangan Nabi di kota Madinah. Nah, ini sambutannya begitu meriah, ya, dengan sambutan nasyid ya, Tala'al Badru Alaina. Itu kaum muslimin di kota Madinah sangat bergembira kedatangan seorang sosok yang mulia, sosok yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian salah satu strategi ketika Nabi sudah berada di Madinah, yang pertama apa strateginya? Yang pertama kali bangun apa? Masjid. Yang kemudian di situ ada berbagai macam suku, etnis, kemudian diadakan perjanjian, yaitu perjanjian piagam Madinah ya, dipersaudarakan, umat muslim dipersaudarakan, kemudian sesama suku etnis itu dibuat perjanjian, kesepakatan agar saling membantu, sikap toleran, tidak menjaga keamanan terhadap musuh yang datang dari luar. Nah, ini salah satu strategi yang Nabi terapkan ketika di Madinah. Kemudian ini ada film, ya silakan disimak video untuk pembelajaran. Ini Hamzah ya, paman Nabi Muhammad SAW. Dia memberikan dukungan yang kuat terhadap dakwah Rasulullah, yang pada saat Rasulullah mengalami hinaan, cacian, dan sosok Hamzah menolong. Ketika Nabi Muhammad SAW Ya, untuk selanjutnya ada kuis terhadap apa yang tadi kita simak, pelajaran materi kita. Ada kuis untuk materi strategi dan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, ini linknya akan Bapak share di grup ya. Nanti silakan dikerjakan. Ya, silakan nanti dimulai. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita pelajari, ya, materi kita pelajari. Ya, ini bentuknya game ya. Pertanyaannya, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah pada tahun berapa? Ya, silakan ini jawabannya pada tahun keberapa kenabian? Silakan. Rasulullah pada tahun 12 ini sahabat ya. Nah, sahabat. Nah, berarti tahun 13 kenabian ya, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Oke, untuk selanjutnya kita bentuk kelompok untuk membahas soal-soal yang sudah Bapak berikan ini. Ya, untuk kelompok 1 ini ya, nanti membahas tentang apa saja teladan yang akan kita teladani dari Rasulullah. Kemudian kelompok 2 tentang mengenai strategi dakwah Rasulullah dan tentang
isi perjanjian. Nah, kemudian kelompok 3 yaitu tentang substansi dakwah Rasulullah, apa saja tadi yang sudah dibahas. Ya, nanti perwakilan untuk maju ke depan ya nanti. Ya, silakan didiskusikan. Ya, ini bahannya tadi. Ya, nanti ada. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1. Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap substansi dakwah Rasulullah SAW dan Madinah antara lain berikut. 1. Mencintai Rasulullah SAW dengan konsisten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok terakhir silakan. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah dapat dilihat dari perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meliputi segala segi dan bidang kehidupan antara lain. 1. At-Tauhid. Bangsa Arab di zaman jahiliyah mereka menyembah patung-patung, batu-batu berhala, dan mereka menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung yang memuliakannya. Jelas, terima kasih. Kita beri hapus untuk kelompok 3. Ya, tadi itu penampilan dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mengkomunikasikan diskusi yang telah dilakukan, yaitu terkait tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah, kemudian substansi dakwah Rasulullah di Madinah, yang terakhir itu keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Sebelum kita evaluasi dikerjakan, kemudian dikumpul untuk sebagai bahan evaluasi sejauh mana materi yang tadi disampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Ya, tadi kita sudah membahas tentang substansi dan dakwah Rasulullah di Madinah. Ada yang bisa merefleksi atau mengambil kesimpulan apa saja contoh strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Siapa yang bisa menyebutkan satu saja apa strateginya dakwah Rasul di Madinah? Tadi apa? Yang pertama kali dilakukan ya bangun masjid. Kemudian yang kedua apa? Mempersaudarakan. Ya. Yang kemudian tentang substansi. Siapa yang bisa menunjukkan satu saja substansi dakwah Rasul di Madinah? Yang pertama apa tadi? Adanya substansi ya tauhid, ya itu substansi dasar sekali untuk memberikan tauhid, keyakinan yang kuat akan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah itu tadi materi kita sudah ada melakukan pengamatan, kemudian sudah ada kuis, sudah ada diskusi. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ini Bapak berikan tugas, ya silakan dikerjakan. Ya, ini ada tugas ada terkait materi yang tadi kita pelajari, soal-soal dijawab. Ya, ini
dikerjakan. Ya, Bapak beri waktu ya 10 menit untuk mengumpulkannya kembali. Ya. Silakan. Ya, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Bapak akan menilai sebagai bahan evaluasi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk materi selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Silakan untuk memimpin doa penutup. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum.